Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aulia Salva Windasari. Di sini aku mau mereview salah satu buku yang menurut aku tuh menarik banget gitu ya kan, tentang pemikirannya. Mungkin teman-teman di sini udah tahu lah ya dari judulnya, yaitu aku di sini mau mereview tentang buku Tan Malaka tentang Madilog. Oke. Sebelum aku jelasin buku ini lebih lanjut ya, aku mau teman-teman pengen tahu dulu ya, siapa sih Tan Malaka gitu kan. Nah, Tan Malaka itu merupakan salah satu tokoh revolusioner yang menurut aku tuh keren banget gitu. Dan di dalam bukunya Madilog ini tuh, nah Madilog ini tuh singkatan yaitu dari materialisme, dialektika, dan logika gitu. Nah di buku ini bukan hanya sekedar buku sejarah yang menceritakan bagaimana Tan Malaka dengan beberapa proses perjuangannya, tetapi juga di Madilog ini nih mengajak kita berpikir gitu. Kita kan tahu ya teman-teman bahwasannya Indonesia ini sangat terkenal sekali, masyarakatnya itu percaya dengan tahayul, mistisme dan sebagainya. Bahkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan mistisme itu bisa dikaitkan dengan mistisme. Nah di Madilog ini nih nanti kita ini diajak berpikir gitu. Pemikiran kita ini diajak untuk kerana logika gitu, berpikir secara logika dan secara teoritis gitu. Jadi tidak hanya bermodalkan mistisme, tahayul dan sebagainya gitu. Nah itu untuk awalnya. Nah menurut Tan Malaka sendiri nih, ketika masyarakat Indonesia masih menganut ya gitu ya pemikiran tentang logika mistika gitu kan, itu tuh membuat Indonesia tuh akhirnya untuk menghadapi kemajuan tuh sangat sulit gitu ketika ingin melakukan kemajuan. Kenapa? Ketika seseorang masih mempunyai pemikiran seperti itu, sehingga ilmu pengetahuan modern tuh sama saja tidak berarti gitu, meskipun kita sudah sekolah sampai setinggi apapun, tetapi kalau kita ataupun keluarga kita juga masih memiliki hal-hal yang percaya dengan hal mistis gitu, itu membuat Indonesia tuh bisa ketertinggalan dalam hal ilmu pengetahuan gitu. Sudah saya sampaikan bahwa Madilog itu adalah materialnya dialektika dan logika gitu. Jadi menurut Tan Malaka, ketika seseorang mempunyai pemikiran dialektika itu sangat penting itu. Mengapa demikian? Karena dialektika itu adalah sebagai cara memahami perubahan dan kontradiksi dalam masyarakat dan alam gitu. Kita tahu ya bahwasannya Indonesia tuh memiliki budaya yang sangat banyak gitu, memiliki keberagaman yang begitu banyak gitu. Nah di setiap keberagaman ataupun setiap budaya atau adat dan budaya gitu ya, itu kan memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri gitu, dan itu pasti banyak terkait dengan hal mistis gitu. Jadi pentingnya di sini dialektika tuh di sini gitu, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara budaya yang terjadi. Jadi tidak hanya berpikir secara mistis ataupun mengikutinya. Ya udah nih contohnya, mungkin kita percaya dengan urban legend ataupun hal-hal mistis lainnya, yang dimana mungkin nanti ini Indonesia tuh akan seperti ini, mungkin nanti Indonesia akan seperti ini. Dimana di sisi lain negara-negara lain ini sudah mulai maju dengan adanya ilmu pengetahuan modern. Mereka berpikir secara logika dan dialektika, dia menerima sebuah perubahan dan adanya kontradiksi dari luar gitu, tetapi tidak menghilangkan budaya yang di dalamnya. Mungkin ya jadi ketika kita pentingnya Tan Malaka ini ingin gitu loh, ketika Indonesia ini mengalami lebih tepatnya pada zaman ketika menuju kemerdekaan gitu, ketika seseorang masih terjebak dalam hal logika mistika gitu, maka akan susah untuk mendapatkan kemajuan suatu negara gitu. Jadi pentingnya dialektika tuh di sini. Kita boleh kok menerima perubahan ataupun dan sebagainya, tetapi kita juga tidak harus menghilangkan apa yang sudah menjadi ciri khas kita, apa yang sudah menjadi ibaratnya tanah air kita gitu. Jadi inilah pentingnya kita memiliki pemikiran dialektika gitu. Dan buku ini pun juga yang dimana akhirnya buku ini mengajarkan sih bagaimana sih kita ini ketika pada zaman, lebih tepatnya masyarakat Indonesia ini pada zaman kemerdekaan itu tuh berpikir secara materialistik, dialektika dan logika. Mungkin itu sih yang bisa aku review pada buku ini, dan ini menarik banget ya. Jadi kayak kita tuh diajari, makanya itu kenapa sih aku bilang buku ini tuh gak hanya sekedar buku sejarah ataupun hanya pernyataan dari Tan Malaka gitu, tetapi juga ini tuh bisa dijadikan buku filsafat, di mana Tan Malaka ini mengajari loh bagaimana kita ini mengikuti alur pemikiran kita itu tidak boleh stuck dengan keadaan yang seperti itu saja. Karena hal-hal itu, karena kita tahu ya setiap zaman itu pasti bersifat dinamis gitu. Jadi kita juga harus tetap mengikuti bagaimana perubahan zaman, dan itu juga harus
Jadi pemikiran cara berpikir kita pun juga tidak boleh stuck dengan satu zaman, tapi akan hanya dengan terus berkembang gitu. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di review buku hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.